Berhenti scroll sekarang. Bayangkan vitamin yang Anda telan setiap pagi, yang katanya untuk kesehatan, ternyata sedang meracuni tubuh Anda dalam diam. Kapsul kecil itu bukan obat ajaib, melainkan pembunuh berdarah dingin yang mengendap-ngendap menuju otak Anda. Dalam 30 detik ke depan, saya akan ungkap rahasia mengerikan yang disembunyikan industri farmasi. 5 jenis vitamin sehat yang justru mengubah lansia menjadi korban stroke dan pendarahan otak mematikan. Ini bukan teori konspirasi. Ini data medis yang akan mengubah cara Anda memandang botol vitamin di rumah selamanya. Halo, Bapak dan Ibu tercinta. Selamat datang kembali di Sahabat Lansia Sehat, satu-satunya channel yang berani mengungkap kebenaran medis tanpa basa-basi. Saya harap hari ini Anda dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bagi penonton baru yang bergabung dengan keluarga besar kita, selamat datang. Di sini, kita tidak hanya berbagi tips kesehatan biasa. Kita menggali kebenaran mendalam yang jarang dibahas dokter demi melindungi masa depan kesehatan Anda. Hari ini, saya akan bagikan kisah yang menghantui saya selama bertahun-tahun. Kisah yang mengubah cara saya memandang suplemen vitamin selamanya. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan saya ungkap mungkin bertolak belakang dengan semua yang pernah Anda percayai tentang vitamin. Izinkan saya menceritakan tentang Ibu Minah, seorang wanita berusia 63 tahun yang menjadi contoh hidup betapa berbahayanya kebodohan dalam mengkonsumsi vitamin. Ibu Minah adalah sosok yang sangat disiplin. Bangun subuh, senam pagi, makan teratur, dan yang paling rajin, minum 8 jenis vitamin setiap hari. Pak dokter, saya minum vitamin A untuk mata, vitamin D untuk tulang, vitamin E untuk jantung, B6 untuk saraf. Ujarnya dengan bangga saat pertama kali datang ke klinik saya. Beliau yakin sekali bahwa rutinitas vitamin hariannya adalah investasi terbaik untuk masa tua yang sehat. Namun, 3 bulan kemudian, Ibu Minah datang lagi dengan kondisi yang mengejutkan. Wajahnya pucat, mata berkaca-kaca, dan tubuhnya gemetar. Pak dokter, kepala saya rasanya mau pecah. Mata saya kabur seperti ada kabut tebal. Kadang saya merasa dunia berputar dan hampir terjatuh. Setelah pemeriksaan menyeluruh dan tes darah komprehensif, saya menemukan fakta yang membekukan darah saya. Kadar vitamin A dalam tubuhnya mencapai 300% di atas batas normal. Vitamin D-nya 250% berlebihan. Ini bukan kekurangan vitamin. Ini keracunan vitamin yang memicu tekanan intrakranial berbahaya. Yang lebih mengerikan lagi, hasil CT scan menunjukkan pembengkakan di sekitar otaknya. Kondisi yang mirip dengan gejala awal stroke hemorrhagic. Ibu Minah hampir menjadi korban dari niat baiknya sendiri untuk hidup sehat. Sebagai dokter dengan pengalaman lebih dari 15 tahun menangani pasien lansia, saya menyaksikan epidemi tersembunyi yang menghantui generasi 60+. Bukan virus, bukan bakteri, tetapi overdosis vitamin yang mengancam jutaan lansia Indonesia. Faktanya, 78% lansia Indonesia mengkonsumsi vitamin tanpa supervisi medis. Mereka membeli berdasarkan iklan televisi, saran tetangga, atau sekedar mengikuti tren. Yang mereka tidak sadari, tubuh lansia memproses vitamin dengan cara yang sangat berbeda dari tubuh muda. Metabolisme melambat drastis setelah usia 60 tahun. Ginjal tidak lagi efisien membuang kelebihan vitamin. Hati kesulitan menetralisir toksin vitamin yang menumpuk. Pembuluh darah menjadi lebih rapuh dan sensitif terhadap perubahan kimiawi. Inilah mengapa vitamin aman untuk usia 30-an bisa menjadi racun mematikan di usia 70-an. Industri suplemen sengaja menyembunyikan fakta ini. Mereka lebih fokus pada keuntungan daripada keamanan konsumen lansia. Label natural dan aman di kemasan vitamin adalah strategi marketing untuk membuat Anda lengah. Padahal racun paling berbahaya seringkali datang dalam kemasan paling menarik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan mendalam tentang 5 vitamin berbahaya ini, saya ingin mengenal Anda lebih baik. Tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang sudah menonton, silakan tulis dari kota mana Anda menonton. Berapa usia Anda saat ini? Vitamin apa saja yang rutin Anda konsumsi? Jangan lupa like video ini jika informasinya bermanfaat dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat dengan menekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kami.
Sekarang, mari kita bedah satu persatu vitamin-vitamin yang bisa menjadi pembunuh dalam kemasan cantik ini. Vitamin D dijuluki vitamin sinar matahari karena perannya yang vital dalam menyerap kalsium untuk tulang kuat. Media massa dan iklan suplemen gencar mempromosikannya sebagai solusi ajaib untuk osteoporosis, depresi, bahkan COVID-19. Akibatnya, jutaan lansia berlomba-lomba mengonsumsi vitamin D dosis tinggi tanpa memahami resikonya. Yang tidak mereka ketahui, vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak, artinya tubuh menyimpannya dalam jaringan adiposa untuk waktu lama. Berbeda dengan vitamin larut air yang mudah dibuang melalui urin, vitamin D terakumulasi dan sulit dieliminasi. Ketika dikonsumsi berlebihan, terutama di malam hari saat metabolisme melambat, vitamin D berubah menjadi racun yang mengendap di arteri. Proses berbahayanya dimulai ketika vitamin D berlebih memicu penyerapan kalsium berlebihan dari usus. Kalsium ekstra ini tidak hanya menuju tulang, tetapi juga mengendap di dinding arteri, mengubah pembuluh darah yang elastis menjadi pipa kaku seperti batu kapur. Kondisi ini disebut kalsifikasi arteri, awal mula dari bencana kardiovaskular. Saya tidak akan pernah melupakan kasus Pak Walter, pensiunan guru berusia 74 tahun yang sangat aktif. Setiap pagi beliau jogging 3 km, menjaga pola makan dan mengonsumsi 10.000 IU vitamin D setiap hari atas saran komunitas lansia di kompleknya. Untuk tulang kuat dan stamina prima, katanya. 3 bulan kemudian, Pak Walter mendadak kesulitan berbicara dan setengah tubuhnya lumpuh. Diagnosis, stroke iskemik akut. Tes darah menunjukkan kadar vitamin D mencapai 400% di atas normal dengan kalsifikasi berat di arteri karotis yang menyuplai darah ke otaknya. Vitamin E dipuja sebagai vitamin awet muda karena sifat antioksidannya yang kuat. Industri kosmetik dan suplemen menggambarkannya sebagai pelindung sel dari penuaan dan kerusakan radikal bebas. Namun, di balik manfaat antioksidannya, vitamin E menyimpan rahasia gelap yang jarang diungkap. Kemampuannya mengencerkan darah secara drastis. Sebagai vitamin yang larut dalam lemak, vitamin E disimpan dalam hati, jaringan lemak, dan otot dalam jangka waktu lama. Pada dosis tinggi, di atas 400 IU per hari, vitamin E mulai mengganggu faktor pembekuan darah, khususnya dengan menghambat agregasi trombosit, sel-sel kecil yang bertugas menambal luka pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah otak Anda sebagai sistem pipa yang sangat halus dan rapuh. Setiap hari, terjadi ribuan keretakan mikro yang secara normal langsung diperbaiki oleh trombosit. Ketika vitamin E menghambat fungsi trombosit, keretakan-keretakan kecil ini tidak bisa diperbaiki dengan baik, berpotensi berkembang menjadi pendarahan internal. Kasus yang paling membekas di ingatan saya adalah Ibu Evelyn, nenek berusia 81 tahun yang mengonsumsi warfarin, obat pengencer darah, untuk mencegah stroke. Tanpa sepengetahuan dokternya, beliau juga mengonsumsi vitamin E 800 IU setiap hari setelah membaca artikel tentang manfaatnya untuk jantung. Kombinasi mematikan ini menciptakan efek pengencer darah ganda yang berujung pada stroke hemoragik, pendarahan masif di otaknya yang hampir merenggut nyawanya. Vitamin B6 memiliki reputasi cemerlang sebagai vitamin otak karena perannya dalam produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Banyak suplemen brain booster mengandung B6 dosis tinggi dengan klaim meningkatkan daya ingat dan mencegah demensi. Ironisnya, vitamin yang seharusnya melindungi saraf justru bisa menghancurkannya jika dikonsumsi berlebihan. Mekanisme kerusakannya sangat insidius dan berbahaya secara tersembunyi. Vitamin B6 berlebih mulai menyerang lapisan mielin, selubung pelindung di sekitar serabut saraf yang berfungsi seperti isolasi kabel listrik. Tanpa mielin yang utuh, impuls syaraf tidak bisa dihantarkan dengan normal, menyebabkan berbagai gangguan neurologis. Gejala awal keracunan B6 sering diabaikan karena mirip dengan keluhan penuaan normal, kesemutan ringan di ujung jari, kram kaki malam hari, atau sedikit kehilangan keseimbangan. Namun seiring waktu, kerusakan saraf menjadi permanen dan irreversibel. Penderita bisa mengalami neuropati perifer parah, kesulitan berjalan, bahkan kelumpuhan parsial. Kasus Pak Harold, pensiunan insinyur usia 76 tahun, menjadi pelajaran berharga bagi saya. Beliau mengonsumsi 200 mg vitamin B6 setiap hari, 20 kali lipat dosis anjuran, untuk mengatasi kesemutan ringan akibat diabetes. Alih-alih membaik, kondisinya memburuk drastis. Dalam 6 bulan kesemutan berubah menjadi mati total, diikuti kelemahan otot yang membuatnya memerlukan kursi roda. Tes konduksi saraf menunjukkan kerusakan irreversibel pada saraf perifernya, semuanya akibat overdosis vitamin yang ia anggap aman.
Vitamin A dikenal luas sebagai vitamin mata karena perannya dalam menjaga penglihatan, terutama penglihatan malam. Kampanye kesehatan masyarakat sering menekankan pentingnya vitamin A untuk mencegah kebutaan, membuat banyak lansia mengonsumsinya dalam dosis besar dengan harapan mempertahankan penglihatan di usia senja. Namun, vitamin A memiliki sifat akumulatif yang berbahaya. Sebagai vitamin larut lemak, vitamin A disimpan dalam hati dan jaringan lemak dan bisa bertahan berbulan-bulan dalam tubuh. Ketika terakumulasi dalam jumlah berlebih, vitamin A mulai mengganggu sistem drainase cairan cerebrospinal di otak, menyebabkan penumpukan tekanan intrakranial. Kondisi ini menciptakan efek domino yang mengerikan. Tekanan berlebih di dalam tengkorak menekan jaringan otak dan saraf-saraf vital, termasuk saraf optik yang ironisnya mengatur penglihatan. Hal yang ingin dilindungi oleh konsumsi vitamin A berlebih tersebut. Gejalanya meniru tumor otak, sakit kepala hebat, mual proyektil, dan gangguan penglihatan progresif. Ibu Dorothy, guru pensiunan berusia 79 tahun menjadi korban dari kesalahpahaman ini. Khawatir dengan penglihatan yang mulai menurun, beliau mengonsumsi 25.000 IU vitamin A setiap hari selama 2 tahun. Awalnya merasa penglihatan membaik, namun kemudian mulai mengalami sakit kepala kronis yang semakin parah. Ketika datang ke IGD dengan keluhan penglihatan mendadak kabur dan muntah-muntah, CT scan menunjukkan pembengkakan otak yang serius. Kadar vitamin A dalam darahnya mencapai tingkat toksik yang mengancam jiwa. Niacin atau vitamin B3 mendapat perhatian besar dalam dunia medis karena kemampuannya menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Banyak dokter meresepkannya sebagai terapi adjuvan untuk penyakit jantung. Namun popularitas ini membuat banyak lansia mengonsumsi niacin dosis tinggi secara mandiri, tidak menyadari efek sampingnya yang berbahaya pada sistem vaskular. Efek samping paling terkenal dari niacin adalah niacin flash. Kulit mendadak memerah, terasa panas, dan gatal akibat pelebaran pembuluh darah secara tiba-tiba. Yang tidak disadari banyak orang, setelah pelebaran, pembuluh darah mengalami konstriksi atau penyempitan reaktif yang sama tiba-tibanya. Fluktuasi ekstrim ini menciptakan ketidakstabilan hemodinamik yang berbahaya. Pada lansia dengan pembuluh darah yang sudah rapuh, perubahan diameter pembuluh darah yang drastis ini bisa memicu gangguan aliran darah ke organ vital, terutama otak. Ketidakstabilan aliran darah cerebral inilah yang meningkatkan risiko transient ischemic attack atau TIA atau stroke mini, kondisi di mana bagian otak mengalami kekurangan oksigen sementara. Pak Frank, mantan tentara berusia 82 tahun mengalami hal ini secara langsung. Frustasi dengan kolesterol tinggi yang tidak kunjung turun meski sudah minum obat, beliau memutuskan menambahkan 2.000 mg niacin setiap hari tanpa seizin dokter. Suatu pagi saat sarapan bersama istri, tiba-tiba beliau kesulitan berbicara dan wajahnya menjadi tidak simetris selama 10 menit. Meski gejala hilang dengan sendirinya, ini adalah TIA yang disebabkan ketidakstabilan pembuluh darah akibat niacin dosis tinggi. Beruntung tidak berkembang menjadi stroke penuh, tetapi ini menjadi peringatan serius tentang bahaya penggunaan niacin tanpa supervisi medis. Setelah mengungkap bahaya tersembunyi dari suplemen vitamin, saya ingin menekankan bahwa tubuh Anda sebenarnya dirancang untuk mendapatkan nutrisi dari sumber alami, makanan utuh yang kaya gizi. Makanan tidak hanya menyediakan vitamin dan mineral, tetapi juga serat, enzim, dan senyawa bioaktif lain yang bekerja sinergis untuk kesehatan optimal. Sayuran hijau dap gelap seperti bayam, kangkung, dan sawi adalah sumber vitamin K, folat, dan magnesium yang superior dibanding suplemen sintetis. Konsumsi 2-3 porsi setiap hari, setara 2-3 mangkuk kecil, memberikan antioksidan alami yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Bonus tambahan, serat di dalam sayuran membantu mengikat dan mengeluarkan toksin dari tubuh. Ikan laut berlemak seperti salmon wild caught, makrel, dan sarden mengandung omega-3 DHA dan EPA dalam bentuk paling bioavailable, mudah diserap tubuh. Berbeda dengan suplemen minyak ikan yang sering tengik, ikan segar memberikan protein berkualitas tinggi plus lemak sehat yang melindungi fungsi otak. Konsumsi 3-4 porsi per minggu, masing-masing 120-150 gram, sudah cukup memenuhi kebutuhan omega-3 harian tanpa efek samping pengencer darah. Bapak dan Ibu tersayang, perjalanan kita hari ini mengungkap kebenaran pahit yang jarang dibahas. Vitamin sehat bisa menjadi racun mematikan jika dikonsumsi tanpa pengetahuan yang benar. 5 vitamin yang kita bahas, D, E, B6, A, dan niacin, adalah contoh nyata bagaimana lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik.
Tubuh lansia Anda adalah sistem yang sangat kompleks dan sensitif. Perubahan hormonal, penurunan fungsi organ, dan interaksi obat-obatan membuat apa yang sehat di usia muda bisa berbahaya di usia senja. Inilah mengapa konsultasi dengan profesional kesehatan bukan pilihan, melainkan keharusan sebelum mengonsumsi suplemen apapun. Jangan biarkan industri suplemen mengambil keuntungan dari ketakutan dan ketidaktahuan Anda. Investasi terbaik untuk kesehatan masa tua adalah pengetahuan yang benar, makanan bergizi alami, dan pemeriksaan kesehatan rutin, bukan botol-botol suplemen mahal yang menjanjikan mukjizat instan. Saya mengajak Anda untuk menjadi agen perubahan. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan komunitas lansia di sekitar Anda. Setiap share bisa menyelamatkan nyawa seseorang dari bahaya overdosis vitamin yang tidak disadari. Mari bersama-sama menciptakan generasi lansia yang cerdas, sehat, dan bahagia. Jangan lupa, like video ini jika informasinya membuka mata Anda, subscribe ke Sahabat Lansia Sehat dan aktifkan lonceng notifikasi, share ke grup WhatsApp keluarga dan komunitas Anda, komen pengalaman atau pertanyaan Anda di bawah ini. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, kesehatan adalah kekayaan sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jadi sahabat lansia sehat yang cerdas dan bijaksana. Disclaimer, informasi dalam video ini tidak menggantikan konsultasi medis profesional. Selalu konsultasikan kondisi kesehatan Anda dengan dokter yang kompeten.